Halo semuanya, kembali lagi bersama Nana. Di video kali ini Nana akan sharing keputusan Nana untuk melanjutkan treatment di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain ke Nana adalah, apa sih alasan kenapa memilih untuk melakukan pengobatan di luar negeri? Jujur aja, di awal aku sakit itu, kami sekeluarga itu sangat kaget karena semuanya terjadi dengan begitu tiba-tiba. Dan kita itu nggak tahu kita harus kemana. Kami sama sekali nggak punya pengetahuan tentang pengobatan kanker di Indonesia. Dan itu yang membuat akhirnya orang tuaku memutuskan untuk cepat-cepat membawa Nana ke luar negeri. Hingga akhirnya aku melakukan treatment kemoterapiku di sana. Di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Februari, Nana sempat ke Jakarta untuk melihat rumah sakit di sana yang punya fasilitas pengobatan kanker itu seperti apa. Awalnya pasti ragu ya untuk melanjutkan treatment di Indonesia. Apalagi Nana pribadi udah pernah merasakan treatment di luar negeri itu seperti apa. Tapi akhirnya setelah aku melihat langsung sendiri ke sana, aku memutuskan untuk melanjutkan treatmentku di salah satu rumah sakit swasta khusus kanker di Indonesia, tepatnya di Jakarta, yaitu di MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Mokhtar Riyadi Comprehensive Cancer Center di Semanggi. Ada 3 alasan sih kenapa akhirnya Nana memutuskan untuk melanjutkan treatment di MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Pertama yaitu dari segi fasilitasnya. Karena MRCCC ini memang rumah sakit yang dikhususkan untuk pengobatan kanker, jadi fasilitasnya itu tergolong lengkap banget dan ternyata nggak kalah sama fasilitas di luar negeri. Kedua, tentu aja salah satu yang paling penting buat seorang pasien yaitu dokter-dokternya. Setelah Nana kesana langsung ngobrol dan konsultasi sama dokter-dokter di MRCCC, ternyata dokter di Indonesia itu sangat kompeten ya. Alasan yang ketiga, yang tentunya juga jadi pertimbangan semua orang, yaitu dari segi biayanya. Rasanya semua orang juga tahu ya kalau kanker adalah penyakit yang pengobatannya butuh biaya yang tidak sedikit. Tapi ternyata biaya pengobatan kanker di Indonesia itu jauh lebih terjangkau dibandingkan pengobatan di luar negeri. Dengan treatment yang sama, fasilitas yang sama, dan juga biaya yang jauh lebih terjangkau, akhirnya itu yang membuat Nana memutuskan melanjutkan treatment di Indonesia di MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Di sana itu Nana sempat ngobrol sama dokternya dan juga ngerekam fasilitasnya seperti apa. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih tentang pengobatan kanker di Indonesia dan juga mau tahu MRCCC Siloam Hospital Semanggi seperti apa, saksikan videonya. Nana sekarang lagi di Cancer Information Center di MRCCC Siloam. Sekarang Nana udah sama Dokter Anggi. Hai dokter. Jadi akan saya jelaskan sedikit bahwa di Cancer Information Center ini suatu tempat untuk bisa membantu pasien atau keluarga pasien, di mana saya akan menerangkan cancer secara keseluruhan, baik non medis ataupun medis. Di sini saya akan menerangkan tentang deteksi dini kanker, kemudian untuk pengobatan kanker seperti apa. Saya juga bisa mengarahkan pasien yang memiliki gejala-gejala untuk ke dokter spesialis apa, ataupun secara non medis misalnya tentang rujukan secara internal ataupun eksternal. Kalau memang ada yang berminat untuk datang ke MRCCC Siloam Semanggi, bisa datang ke sini di Cancer Information Center di lobi. Kemudian kita juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi, yaitu 0815 2996 2811. Jangan sungkan-sungkan, di sini akan ada dokter yang membantu. Kalau kita nanya-nanya di sini dikenakan biaya apa enggak? Oh tidak, enggak ya? tidak sama sekali. Oh jadi free ya? Jadi bebas siapa aja yang misalnya mau bukan pasien kanker juga, misalnya masih mau deteksi gitu, Ya, bisa bebas tanya-tanya. Bebas, mau curhat juga boleh di sini. Keren banget, curhat sama dokternya cantik lagi ya. Jadi buat kalian yang pokoknya pengen nanya apapun tentang kanker, entah itu kalian memang udah didiagnosa dengan kanker atau baru mau tanya-tanya, bebas kalian bisa datang di Cancer Information Center di MRCCC Siloam Semanggi.
guys tempat buat PET CT scan-nya yang kayak biasanya Nana lakuin. Jadi sekarang kita masuk untuk lihat seperti apa ya. Halo dokter. Ya, hai Nana. Ya, hai. Apa yang bisa dibantu? Jadi Nana pengen info ke teman-teman nih soal PET scan itu seperti apa. PET scan itu adalah suatu alat Ya. yang dimiliki oleh bagian kedokteran nuklir. Di Indonesia sendiri belum banyak rumah sakit yang punya alat ini. Jadi sebetulnya ada beberapa fungsinya pada pemeriksaan PET scan. Pada pasien-pasien yang belum diketahui ada kanker itu juga boleh. Oh, jadi orang yang belum kanker pun bisa? Bisa, tapi tentu saja dengan keluhan. Oh, Tidak oke, semua oke. orang yang sehat itu lalu datang untuk PET scan itu nggak ada. Ya, tapi Iya. misalnya ada satu orang yang datang, keluhannya sakit berat. Iya. Dokter yang merawat lama-lama berpikir jangan-jangan kanker. Oh, iya. Tapi pasiennya nggak ada keluhan yang ke arah kanker. Iya, iya. Boleh dicoba untuk Ada PET scan. kecurigaan ya. Soalnya memang kan kanker tuh seringkali gejalanya itu Tidak khas. iya nggak jelas Iya, gitu. Iya. Nah, jadi biasanya pada jenis pasien ini boleh dilanjutkan pemeriksaan yang sudah standar biasa, tidak ada hasil, lanjut ke PET scan. Oh. Jadi nggak semua pasien, ya. Iya. Kalau pasien sehat tidak dianjurkan. Nah, Oke, oke. itu yang ke-1 untuk diagnostik namanya. Yang kedua, kalau pasien sudah ketahuan kanker, contoh misalnya pada kanker payudara, pasien sudah mengeluh ada benjolan payudara, sudah dibiopsi, pasien sudah tahu bahwa dia penderita kanker. Lalu gunanya PET scan untuk mengetahui sudah terjadi penyebaran belum. Oh, untuk mengetahui tingkat penyebaran dari sel Betul. kanker. Ini untuk pasien yang sudah Ya, benar. punya kanker, ya. Yang ketiga, untuk pasien yang sudah menjalani terapi. Oh, sama seperti Nana. Sama seperti Nana, sudah dilakukan terapi, bisa operasi, bisa kemo, bisa sinar. Dokternya berpikir, ini mau dilanjutkan atau mau diganti obatnya, tentu punya alasan. Iya. PET scan bisa membantu, karena hasil nanti bisa PET scan itu memberitahu, dok, ini hasilnya sudah bersih. Jadi dokter bisa mengambil kesimpulan tidak perlu kemo, atau dok, hasilnya memburuk dibandingkan sebelumnya. Dokter yang bersangkutan akan berpikir untuk mengganti regimen obatnya. Oke, oke, oke. Jadi itu pentingnya. Iya, iya. Ya, yang keempat, kalau pasien sudah dinyatakan bersih, Oh, tetap masih PET scan. tetap, Oh. karena namanya kanker tetap ada risiko untuk terjadi Relapse, penyebaran iya. atau kekambuhan. Nah, di saat-saat pasien sudah dinyatakan bersih, pada saat pemantauan apabila ditemukan misalnya peningkatan tumor marker, dokter kemudian akan mengirim PET lagi untuk mencari tahu di mana tempat terjadinya keganasan. Bisa dicegah dulu ya sebelum terlambat dengan Iya. adanya pemeriksaan melalui PET scan ini. Betul. Jadi aku udah selesai kemoterapi 6 kali dan sekarang memang masih dijadwalkan untuk PET scan terus dong masih sampai tahun 2024. Dan baru tahu banget ternyata nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, Ternyata dengan di biaya yang lebih murah loh, Nana. Bener. Aku tadi udah sempat nanya-nanya biayanya juga, ternyata jauh banget daripada di luar. Jadi next mau PET scan di MRCC Solo aja deh. Kita siap. Iya, apalagi dokternya baik kayak gini. Wah, langsung tambah semangat deh. Iya. Boleh. Thank you so much ya dokter. Iya, sama-sama. Thank you buat kesempatannya, thank you udah Iya. bantu jelasin ke teman-teman. Kita ketemu di next PET scan-nya Nana ya. Siap, Nana. Keunggulannya alat ini dia sediain kita ambient, jadi bisa dibuat supaya pasien nyaman. Untuk anak kecil dikasih yang warna-warna kartun-kartun gitu misalnya. Jadi sambil kita dalam itu kelihatan gambar. Iya, ambience suasananya itu jadi Iya, iya. kalau jalan pelan-pelan tuh orang bisa ngeliat dan apa yang terakhir dilihat itu dia oh seneng, dia nggak takut gitu kalau anak-anak. Kayak aku biasanya hitam aja sih, Hitam jadi aja. kayak bingung mesti ngapain. Jadi proses PET scan tuh seperti itu guys. Jadi kalian tidur aja di sini, masuk di sini sekitar 20 menit ya dok? 15-20 Ya 15 sampai 20 menit terus sambil lihat pemandangan adem-adem udah nggak kerasa selesai deh. Jadi nggak usah takut buat PET scan karena nggak sakit sama sekali. Nggak sakit sama Ah, sekali. benar-benar biasa aja. Guys,
udah sama Dr. Lauf. Ini Dr. Lauf medical oncologist ya dok ya. Ya. Ini hasil dari pemeriksaan PET scan saya yang terakhir kan masih ada kayak benjolan gitu dok. Apa masih perlu treatment kemoterapi lagi atau seperti apa? Oke, jadi dulu itu limfoma ya. Limfoma non-Hodgkin. Iya, diffuse large Dengan B-cell jenisnya lymphoma. diffuse large B-cell. Iya betul. Lebih tepatnya mungkin ada seri 20 positif ya, karena tepatnya ARCHOP ya. Cocok betul. Yang dulu benjolannya ada di mana? Waktu awal tuh munculnya di perut bagian kanan bawah di perut. Dalam perut, nah terus? Terus pertengahan kemo setelah kemo ketiga gitu tiba-tiba muncul benjolan di leher 1 cm. Waktu itu yang di perut sudah habis ya? Sudah habis diangkat operasi. Jadi, dulu ada sakit. Nah sekarang setelah ada sakit itu dan diberikan treatment, karena ini bidang limfoma kita ekspektasi dia bersih atau sembuh. Iya. Jadi artinya clear. Nah ketika sekarang sudah selesai dengan treatment, ada sesuatu yang baru, maka kita harus melakukan konfirmasi kembali apakah benjolan tersebut itu ganas Cancer atau bukan? Iya. kalau ganas jenisnya apa? Satu dengan perawatan klinis oleh dokter, yang kedua sedikit lebih mengukur dengan alat USG, terus biasanya kita langsung mengkonfirmasi dengan alat yang scan. Nah scan itu bisa dengan CT scan atau dengan PET. Masing-masing punya kelebihan kekurangan, tapi kalau dengan PET scan kita bisa menambah oleh aktivitas. Nah kalau tadi diceritakan kita sudah pernah PET secara serial, biasanya akan dibandingkan dengan PET berikutnya. Kalau memang dengan secara kriteria tersebut masih sama, biasanya belum dilakukan biopsi atau biasanya. Jadi masih diobserv dulu ya. Tapi misalnya nanti emang butuh dilakukan treatment lagi, biasanya apa dok? Biopsi dulu. Oh biopsi Biopsi dulu sehingga kita bisa meyakini bahwa ini memang benar-benar Cancer. apakah jenis yang dulu sama sekarang sama, dan kalaupun sama biasanya kita melihat lagi misalkan molekulernya apa terjadi ketambah. Oke, jadi misalnya cancer mungkin bisa treatmentnya kemoterapi lagi salah satunya ya dok ya. Untuk limfoma ya memang Ya. main dari limfoma adalah Kemoterapi. sebenarnya dua, tapi karena ada efektivitas dari ada dua, jadi bisa kemo dan sinar. Tapi setelah dilihat dengan sekarang dengan berbagai macam penelitian bahwa dengan kemo tingkat kesembuhan juga tinggi, ketambahan juga lebih jarang, sehingga untuk limfoma tetap dilakukan kemo. Oke. Kalau ini dok mau tanya kalau tentang kansernya Nana yang diffuse large B-cell lymphoma itu sendiri seperti apa sih dok kansernya? Saya tergolong yang agresif atau yang Agresif. agresif ya? Dia dalam penggolongan ada limfoma dibagi dua besar, Hodgkin sama non Hodgkin. Dan di non Hodgkin sendiri ada yang agresif. Kalau agresif berarti cepat membesar, cepat membelah. Terus biasanya juga perjalanan klinisnya juga lebih cepat berat. Agresif kalau. Diffuse large B-cell lymphoma ya. Makanya bisa kayak tiba-tiba muncul lagi di tempat lain. Iya. Ya. Ya. Oke dok, cukup penjelasannya. Oke. Makasih banyak Ya. dokter. Gimana rumah sakitnya? Keren ya? Seperti yang kalian ketahui, saat ini Nana sudah menyelesaikan 6 kali treatment kemoterapi. Tapi Nana tetap harus melakukan PET scan rutin hingga 5 tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2024. Karena yang namanya kanker itu kan selalu punya resiko untuk kembali. That's why kita harus selalu cek secara rutin, sehingga ketika di pemeriksaan nanti ada ditemukan hal-hal yang mencurigakan, dapat segera ditangani dengan cepat. Jadi, di bulan September ini, di tahun 2020, Nana akan melakukan treatment PET scan di MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Mohon doanya ya teman-teman, semoga hasilnya bersih dan semoga selalu bersih terus, sel kankernya udah nggak balik-balik lagi. Dan pastinya Nana doain juga buat semua teman-teman Nana cancer fighters di luar sana, semangat terus buat kita. Terima kasih semuanya udah nonton video Nana.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Stay safe. Bye-bye.